Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Saat ini saya sedang berada di tempat Mas Ferdi, salah satu seniman sekaligus budayawan yang cukup mengenal silsilah dari sebuah keris. Selamat malam Mas Ferdi. Sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, Mas Ferdi, saya mau pengen nanya nih ke Mas Ferdi. Sebenarnya keris itu dibuat tujuannya untuk apa sih Mas? Dari dulu-dulu kalau dari empu sendiri Ya. sebenarnya. Sebenarnya bicara masalah keris ya. Iya. Ini sepengetahuan saya. Iya, sepengetahuan Mas Ferdi, ya betul. Ini yang aku dapat dari saya, guru saya. Keris ini kalau di tanah Jawa, karena keris ini berasal dari tanah Jawa. Iya, Misalnya betul. soal keris, orang pasti identik dengan Jawa gitu. Iya. Kalau memang keris itu memang dari tanah Jawa gitu. Kalau orang Jawa dulu, keris itu sepengetahuan aku, bukan saya. Gitu. Iya. Kalau zaman kerajaan dulu, selain identitas, juga itu sebagai agama. Sebagai agama. Ya, seperti itu. Terus juga kalau di tanah Jawa itu kan ada istilah orang-orang ningrat gitu ya. Iya, orang-orang Ya. ningrat. Ya. Orang-orang biasa itu aku tidak terlalu paham soal masalah itu. Iya, betul Mas. Nah, identitas, bicara soal identitas, kalau di tanah Jawa itu sebagian, memang tidak semuanya, sebagiannya. Orang Jawa itu bilang begini, Apa Mas? tidak lengkap, tidak sah menjadi orang Jawa kalau tidak memiliki keris dan keputut gitu. Iya, Itu sebagian ya. Ya, sebagian dari mereka Ya. pendapat seperti itu ya. Ya. Ya, betul sekali gengs. Jadi ada beberapa versi sebenarnya orang-orang itu berpikir kalau nggak ada keris kayaknya nggak lengkap. Ada Ya. juga yang berpikir buat apa sih keris gitu kan? Padahal sebenarnya Ya. keris itu hanyalah sebagai budayawan, ya, sebagai Yes. budaya, sebagai untuk melestarikan budaya kita sendiri. Seni Karena kalau tetap. ada orang-orang berpikir tuh wah punya keris itu musyrik ya, kadang-kadang orang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kembali lagi kepada budaya, sebenarnya keris itu disimbolikan sebagai identik dari kebudayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Seperti itu ya, Mas Khusus Ferdi. di tanah Jawa. Iya, khusus di tanah Jawa. Nah, kalau Mas Ferdi sendiri nih perlu berapa lama nih Mas kalau buat Mas Ferdi buat apa namanya keris? Biasanya kalau bahannya sudah ada. Ya. Kalau bahannya sudah lengkap, sudah tersedia semua. Kalau saya pribadi, aku ya. Iya. Ini aku kadang saya nih ya. Nggak apa-apa, Mas. Saya, Yang penting. ya. Oke. Kalau saya sendiri buat keris itu, ini terhitung dari bahannya sudah lengkap semua. Iya, tersedia. sudah lengkap ya. Dari mulai pembuatan bilahnya tergantung seberapa banyak lipatannya. Gitu. Oh, kelipatan looknya Ya. Mas ya? Bukan lipatan bahannya. Oh, kelipatan Ya. bahannya, ya. Perpaduan bahan berarti ya? Iya. Ya. Kalau lipatannya makin banyak, jadi cenderung biasanya keris di atas 200 lipatan. Di atas 200 layar. Tapi ada juga keris yang di bawah 200 ada. Contoh seperti keris aku itu yang di dalam itu di bawah dari 200 lipatan. Ya. Proses pembuatannya itu bilahnya saja. Itu memang kalau saya kurang lebih dari 40 hari, lebih dari sebulan. Anggaplah 1 bulan lebih Mas ya? Ya. Bilahnya saja. Itu belum beserta sarung gitu Mas ya? Belum. Kerisnya aja ya? Belum. Ya. Kalau proses secara keseluruhan Mas beserta keris dengan sarung itu perlu berapa lama Mas dari buat itu semua? Kalau membuat keris yang sebenarnya, Iya. yang sekarang ya, beda dengan masih kalau cuma bisa tahunan kan? Iya, tahunan kadang. Terbentuk di alat gitu. Iya. Juga lain orang dulu buat keris. Kalau aku 2 bulan sudah selesai. 2 bulan sudah selesai beserta sarungnya Mas ya? Ya. Itu kalau saya boleh tahu Mas, bahan dasar dari pembuatan dari sebuah keris itu sebenarnya apa? Bahan dasarnya? Biasa Kalau- digunakan oleh empu. Iya. Kalau zaman dulu
abah saya itu. Iya, guru. Guru saya itu dulu pernah membuat keris dari bahan meteorit. Bahan meteorit ya. Jadi bukan bahan yang mudah kalau bahan meteorit ya. Apalagi zaman sekarang dari meteorit udah susah. Iya, kalau zaman sekarang cari meteorit sulit. Iya, sulit. Karena gini, ada meteorit itu yang bisa dibuat keris, ada yang untuk batu. Ya. Jadi kalau yang aku tahu meteorit ada 3 jenis ya. Aku Iya. nggak tahu di sini sudah jajan. Iya. Yang aku tahu Ada 3 jenis. Ya, ada yang bisa dibuat keris, bisa Iya. betul ya. Cuma ada juga yang tidak bisa. Seperti itu. Terus juga memang keris yang terbuat dari meteorit itu kan kerisnya mahal dan kualitas terbaik. Iya. Keris memang harus buat dari meteorit. Sama seperti dengan keris-kerisnya di zaman dahulu. Iya. Dan harganya sangat mahal sekali kalau ada. Nah sekarang ini kan cari meteorit sulit. Sulit itu. Iya. Jadi para empu di tanah Jawa sana, bahkan zaman dulu juga sering menggunakan itu. Iya. Itu ada yang umum yang digunakan itu pertama nikel, Nikel, besi, dan baja. baja. Nah, ada juga menggunakan campuran titanium ada. Ada. Ya. Cuma yang umumnya 3 jenis ini, 3 jenis ini. nikel, besi, dan baja. Yang biasa dipakai oleh para empu pada saat proses pembuatan keris zaman sekarang, kan? Ya. Zaman dulu kan bahkan sering dipakai itu nikel. 3 jenis itu ya. Jadi yang pasti 3 jenis ini itu bukan. Nah, kalau cara menghitung look dari sebuah keris, Menghitung look dari sebelah keris itu dari hitung coba bentar ya. Jadi itu ya, guys. Pembuatan sebuah keris itu memang tidak semudah yang kita pikirkan dan tidak segampang seperti orang-orang cap seperti begitu mudah nih buat keris, begitu mudah nih caranya. Nah, seperti yang saya dapat gambaran dari orang-orang yang pernah bercerita kepada saya itu, pembuatan keris itu ada memakai pakai besi, katanya gitu kan, terus dari batu gunung kan, terus dari faktor-faktor dimensi apa namanya bahan-bahan alam yang lainnya. Nah, kalau kita secara pengetahuan bisa dibilang mungkin non pengetahuan ya. Kadang-kadang kan orang-orang caranya tuh ya gini gitu, tapi kita sendiri saja masih bingung sebenarnya faktor dari pembuatan dari sebuah bahan dari sebuah keris tersebut. Kadang-kadang saya juga ngecap dan ini prediksi saya ngecap keris itu dari besi pasti saya dibuat orang-orang. Ternyata yang dijabarkan oleh Mas Ferdi tadi dari zaman dahulu sampai sekarang, kalau orang itu zaman dulu itu sering pakai batu meteor. Namun sekarang karena batu meteor dicari cukup sulit gitu kan, makanya perlu adanya besi, nikel, dan juga baja. 3 meteor bahan-bahan ini harus dilengkapi untuk pembuatan sebuah keris. Nah, kerisnya. Boleh ditunjukkan Mas kerisnya. Nah ini kalau boleh saya tahu ini keris apa Mas? Keris ladrang. Kalau warangkanya ini jenis ladrang ya. Ladrang. Ini warangkanya jenis ladrang. Ya, Ini ladrang Solo. ladrang Solo. Ya. Ini jenis ladrang. Ini ada batu ini sebagai pemanis saja. Iya. Biasanya orang kalau di Jawa itu pakai sarung besi gitu, logam gitu. Iya. Ya. Kalau ini tidak, sengaja aku pengen menampilkan kayunya utuh. Betul sekali. Kalau kerisnya ini jenis keris galak. Keris jalak. Ya, namanya keris galak. Jalak. Ya. Keris galak dan berpamor galak juga. Betul. Keris ini baru. Keris ini dari pertama aku buat sampai saat ini belum pernah dijual. Oh, belum pernah dijual. Ya, belum pernah dijual karena emang ya belum pernah kalau seperti itu. Sehingga warna aslinya masih terlihat. Ini kalau diwarang, ini kan ada seperti kayak bulatan-bulatan itu. Ini disebut pamor ini. Ya. Oh, jadi kalau yang bulatan seperti ini disebut dengan namanya Ya, ini pamor ini. pamor ini. Ya, namanya pamor. Indonesia. Ya. Bicara soal keris, ini sebesar keris ya. Ya. Keris ini terdiri dari sini. Ini ada gonjol. Gojo, betul. Ya, ini disebut gonjol namanya. Iya. Ini ada pijatan. Ini pijatan ini yang ini pijatan ini. Iya. Ini ada tikal alis. Betul. Nah, menghitung Bu dari sini 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu berapa pengetahuan yang Mas Ferdi ketahui dalam cara bentuk keris? Lukris gitu. Dan lukis tetap seperti ini. Oh, gitu. satu, dua. Tidak ada. Semua sama. Mau sampai dari Sabang sampai Merauke itu sama. Okay. Ya, dari zaman dulu sampai saat ini tetap sama. Itu lukis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Nah, terus Mas keris ini kan memiliki pamor nih, kata tadi, terus ada tipikal halus. Kalau boleh saya tahu, gonjo itu sendiri apa Mas? Gonjo itu kalau di barat kita tuh perempuan. Oh, perempuan. Berarti jadi 9 keris ini memang benar-benar harus sepasang. Ya. Oh, karena ketahuilah, perempuan itu terbuat dari tulang rusuk laki-laki lah. Terbuat dari tulang rusuk. Makanya ketika gonjo yang dibuat ini misalnya. Iya. Tetapi gonjo ini tidak bisa diambil dari bahan lain. Dia satu kesatuan. Harus diambil dari bahan ini. Oke. Untuk gonjonya ini ya. Seperti itu. Bisa, tapi tetap senyawa. Oke. Ya. Boleh saya pegang, Mas? Boleh. Nah, ini keris jalak, Mas, memang kita. Ya. Aku namanya itu keris jalak. Ya, boleh dilihat secara menyeluruh, ya. Ini merupakan keris jalak yang dimiliki oleh Mas Ferdi sendiri, ya. Nah, sekali lagi saya tegaskan, walaupun kita memiliki sebuah keris, ya, sebuah keris, gitu kan, kita memiliki sebuah koleksi sedang atau apapun itu, nah jangan memandang seseorang itu dengan akikah seolah-olah benda seperti ini dianggap musyrik. Ya, tidak boleh memuja. Ya, tidak boleh memuja. Tidak boleh memuja. Karena apa? Benda seperti ini hanyalah untuk menambah kesan dan juga mengingatkan kembali kita kepada kebudayaan dari tanah Jawa. Nah, apalagi orang-orang terdahulu sangat melekat sekali dengan benda-benda yang disebut dengan yang namanya keris di keraton kerajaan maupun juga dari seorang panglima perang di zaman dahulu kala, ya. Bahkan seorang empu pun juga membuat keris seperti ini pun juga memerlukan waktu yang cukup lama, mungkin bisa dibilang seperti itu, Mas, ya. Ya. Kadang tahunan, kadang juga mungkin lebih dari berapa tahun kemudian mungkin. Ya. Tergantung dari proses pembuatan dari sebuah keris tersebut. Apalagi keris-keris khusus itu ya, sangat lama sekali. Boleh dilihat dekat ya, Mas. Ini kerisnya, ini disebut dengan keris jalak, ya. Yang dimiliki oleh Mas Ferdi sendiri. Jadi sekali lagi saya tegasin, proses yang dibuat Mas Ferdi dalam membuat keris ini hanya kerisnya aja. Ini memerlukan waktu hampir lebih kurang 1 bulan lebih, ya, 40 hari, karena mengumpulkan dari jenis bahan-bahannya dulu. Nah, ini cukup unik, Mas, ya, sebenarnya kerisnya. Unik ini kalau orang yang lihatin ya. Ya. Ini sangat sambungan ini. Iya, betul. Ya, karena pamornya tidak full ya. Iya. Biasanya keris powerful ya. Ya, powerful. Ya, pamornya ini full ya, sampai ke sini full. Pamor. Betul. Ini sengaja kan ini aguman aku sendiri. Sengaja aku buat pamornya sebatas untuk satu. Di sini full pamor. Tetapi bajanya ini baja sampai ke sini sampai ke sini. Nah, ini yang hitam ini yang ada hitam. Iya. Itu baja. Iya. Baja sampai ke peksinya itu baja. Dan ini 173 lipatan. 173 kali lipatan. Ya. Nah, kalau masalah lipatan itu sebenarnya maksimumnya berapa, Mas? Kalau boleh saya tahu? Tidak ada maksimalnya. Tidak ada maksimal. Ya, Berarti bebas. makin keris ini ya. Makin banyak lipatan keris ini. Dalam Ya. satu keris itu makin kuat. Oh. Ya. Selain kokoh, karena ini besinya ketika tidak lipat di tempat, itu lama-lama seperti wajib. Oh, iya, iya. Nah, kalau di tempat yang sudah tidak berpijak, berarti besi itu sudah bersih. Betul sekali. Itu baru bisa dibuat keris. Kalau masih tempat masih berpijak seperti kembang api gitu, Ya. ya, itu menandakan bahwa besi masih kotor dan belum layak di bentuk sembilan keris. Nah, kalau bicara soal kekuatan hal lain itu aspek masing-masing lah gitu. Ya. Yang pasti kalau aku pribadi membuat keris ini adalah seni. Betul sekali. Seni. Karena aku orang Indonesia, apalagi orang Jawa. Ya. Tugas aku melestarikan
budaya Indonesia, Betul. orang Indonesia. Jadi Tidak harus dipuja, ini, tidak harus. Tapi gini, orang kan menurut budaya seperti ini. Itu sebenarnya tujuan bukan memuja, ya. melainkan menghormati, memberikan penghormatan kepada yang membuat ini. Oke. Karena gini loh, membuat keris ini dibuat oleh orang yang paham di bidangnya. Betul sekali, betul sekali. Pemerdaku. Iya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi Teruskan lagi ya. itulah kan kembali lagi saya tegasin kan yang namanya benda pusaka entah keris entah Apapun itu, tidak boleh dipuja. kita tidak boleh memujanya ya. Seperti yang dikatakan Mas Ferdi sendiri selaku pengrajin seni pembuat dari sebuah benda keris. Nah sekali lagi apapun bentuknya entah keris itu memiliki energi ataupun tidak ya kembali lagi kepada persepsi kita gitu kan. Karena orang-orang berpikir kita memiliki keris ini musyrik, kita memiliki benda seperti ini. Macam gitu ya. Nah, sebenarnya hal tersebut sangat-sangat disayangkan sekali. Ya. Pengetahuannya mungkin masih nol dan juga mungkin pemahamannya juga masih kurang. Yeah. Karena kalau kita mau menyatukan masalah kebudayaan dengan agama tidak akan ketemu ya guys ya. Jadi sekali lagi saya jelasin, benda apapun yang dimiliki oleh seseorang jangan pernah kita puja-puja, jangan pernah kita anggap seorang itu memiliki benda-benda seperti itu dianggap musyrik. Karena sekali lagi seseorang tersebut hanya untuk melestarikan budaya yang ada di dalam negeri Indonesia kita sendiri. Nah, Dalam sebilah keris ini, saya tambahin lagi ya. Iya. Sebilah keris ini syarat sekali akan filosofi. iya betul. Bahkan filosofi hidup ada di sini. Ketika gini, karena gini loh, orang berilmu kalau tidak memiliki adab, Betul sekali. itu sama seperti iblis. Betul Kan sekali. begitu. Ya. Kalau kata apapun, lebih bagus orang yang sedikit adab, yang sedikit ilmu tapi tinggi adab, Betul sekali. daripada orang yang banyak ilmu tapi adabnya sedikit. Betul. Nah, So, percuma. Nah, dalam sebelah keris ini itu mengajarkan hal seperti itu. Ketika kita memegangnya, mencabutnya, seperti itu ya, ya. itu ada adab. Bagaimana kita menghormati bagi pembuat ini? Karena membuat sebelah keris ini dengan doa, dengan bahkan ada, memang dia harus dengan puasa. Iya. Fungsi puasa itu bukan untuk kalau orang yang hidup tidak. Fungsi puasa itu untuk makan hawa nafsu, makan hobo. Kalau bahasa Jawa makan hobo. Oke. Ya. Sehingga begitu keris ini lahir, itu bersih. Ketika membuatnya tidak ada nafsu, pokoknya bersih, berarti bersih. Sehingga indah gitu. Begitu lahir keris ini tercipta. Indah. Sangat enak dipandang. Iya. Karena kan manusia itu sebenarnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Iya. Fungsi puasa itu untuk makan hobo. Betul. Makan hawa nafsu. Jadi itulah guys pendapat dan juga wawancara saya kepada Mas Ferdi selaku seniman juga yang melestarikan budaya-budaya dari daerah Jawa berbentuk sebuah keris. Ya. Terima kasih Mas Ferdi atas ini. Ya, sama-sama. Kita sama-sama belajar dan perlu sampai ketahui, Ya. saya juga masih awam, masih belajar di sini. Ya. Kita sama-sama belajar. Oke, kurasa konten kita cukup sampai di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Ferdi, sehat Ya. selalu buat Mas Ya, Ferdi sama-sama. ya, dan juga Al-Fatihah Ya. buat guru beliau ya. Amin. Amin. Oke, itu aja. Ternyata cukup pemahaman kita tentang sebilah sebuah keris, juga silsilah, sejarah yang kita tanyakan jadi tentang perhitungan dulu dari sebuah keris tersebut. Ternyata konten kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.